warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pidi Aceh. Kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, kemudian kita terapkan di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif, maka perlu adanya penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Disiplin positif merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing para peserta didiknya untuk menumbuhkan disiplin diri berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena untuk mematuhi sebuah peraturan, atau karena takut mendapatkan hukuman, atau karena melakukan sesuatu itu berdasarkan atas perintah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Disiplin positif dapat diterapkan melalui penerapan segitiga restitusi. Menurut Dan Gassen, segitiga restitusi membantu guru untuk memahami perilaku dan membimbing peserta didik untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana proses penerapan budaya positif di sekolah saya SMP Negeri 1 Tiro. Bumo Acehnya kena bahraja sigap membela bangsa mulia nanggro mulia dung syuhada metuah bijai Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso areh ke kamu bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapa pakat, besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso areh ke kamu bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bumo Acehnya kena bahraja sigap membela bangsa mulia nanggro mulia dung syuhada metuah bijai Aceh mulia. Atau dia sih wah di gula satu kalau
kalau Senin itu hadir masih bukan upacara. Kesempatan tak nih? Aja sih. Tapi Kalau kaper tadi hadir siang. tapi sosialisasi ini berapa? Hari Senin. Hari Senin tanggal Tanggal 7. Ya. Tanggal 7 ya. Kaden Aceh melimpah bago Bermesah mesyedara warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di lapangan sekolah kita yang tercinta ini untuk melaksanakan rutinitas setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Selawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah yang penuh kegelapan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tiro, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tiro, dan yang saya hormati para Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 1 Tiro, yang saya cintai dan sangat saya banggakan para peserta didik SMP Negeri 1 Tiro. Baiklah anak-anak kami sekalian dan juga para Dewan Guru. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan para anak-anak kami semuanya untuk menyampaikan beberapa patah kata yang bisa menyampaikan kita pada sebuah perubahan yang positif. Saya lihat beberapa bulan ini ada beberapa kemunduran yang terjadi di sekolah kita. Sebelumnya ya, sebelum 2 bulan ini, Ibu lihat bahwa sampah-sampah itu sudah tidak mulai berserakan lagi di halaman sekolah. Tapi tadi Ibu lihat sampah sudah mulai berserakan. Kemudian yang bertugas untuk menyapu itu sudah mulai tidak menjalankan tugasnya. Kalau kemarin itu Ibu lihat tidak banyak disuruh, kalian sudah langsung ambil sapu, nyapu sendiri di depan kelasnya masing-masing. Jadi Ibu harapkan hal demikian bisa tetap dijaga keinginan untuk menjaga kebersihan sekolah kita secara bersama-sama. Hana beliau tidak harus piket yang membersihkan. Jadi coba mulai besok itu diperhatikan di depan kelasnya itu dalam keadaan yang bagaimana, apakah sudah bersih atau belum. Apabila belum bersih, silakan ayo kita bergotong royong untuk membersihkan di depan kelas kita masing-masing untuk menjaga keindahan, kerapian, kebersihan. Kemudian bagi anak-anak kami yang jajan mau makan makanan apapun silakan. Tapi disediakan tempat sampah. Gunakan tempat sampah itu untuk meletakkan sampah. Jangan sampah dibuang sembarangan. Mulailah hal-hal yang paling kecil dulu untuk berbuat baik. Jadi tanya walaupun tabah bronya, na pahala an-nadafatu mina man menyaurung kutonya beriman. Ya. Jadi mulai dengan menjaga kebersihan. Kemudian ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Bisa tolong diperhatikan. Oke. Jadi mulai besok saya dan beberapa guru sudah mulai bersepakat untuk menerapkan salam senyum tegur sapa. Itu yang bisa dilakukan oleh para anak didik kami untuk meningkatkan karakter kalian. Disiplin, sopan santun. Bu, gimana Bu salam?
Biasanya kalian bersalaman nggak selama ini dengan guru? Hah? Bersalaman tidak? Enggak ya? Enggak. Jadi mulai besok coba, begitu kalian memasuki pintu gerbang, ada guru yang bertugas di sana, salaman dulu dengan guru yang ada di depan pintu gerbang. Atau siapapun yang ada guru di depan pintu kantor. Luangkan waktu untuk bersalaman. Itu adalah hal positif yang harus dibudayakan. Napakat le? Nah, kita laksanakan mulai isinya. Niat untuk salaman di pagi hari. Kemudian yang harus dipraktekkan mulai hari ini apa? Salaman juga. Salamannya kapan? Salamannya ketika tiap kali guru mata pelajaran memasuki kelas. Misalnya sekarang ya, setelah upacara kita kan memasuki kelas, ya. Nah, itu dikelola oleh ketua kelas, diatur serapi mungkin. Ketika guru masuk ke dalam kelas, bangun semuanya secara tertib dalam barisan, bersalaman dengan guru yang memasuki mata pelajaran. Mata pelajaran apapun. Paham? Paham ya? Jadi nanti itu bisa dikelola oleh wali kelas dan juga ketua kelas. Nanti ibu mau lihat dilaksanakan atau tidak. Kemudian, jadi salaman itu dilaksanakan setiap kali ganti pelajaran. Kenapa ya? Ada susah untuk dilaksanakan? Hah? Ibu kena dengar dulu deh, nah susah untuk dilaksanakan. Salaman. Kemudian ketika pulang sekolah itu tidak diberikan lagi waktu untuk tiket. Jadi menyebarkan ibu hanatune pane phone-nya nawate 15 menit untuk tiket, hanatune pane, itu dia peraturannya. Jadi tidak ada lagi waktu untuk melaksanakan tiket. Tiket, kalau kalian mau tiket sebelum pulang sekolah silahkan. Tapi jadwal pulang sekolah kalau memang jam 1 itu tetap jam 1. Karena kami lihat tidak efektif. Diberikan waktu 15 menit lokal Hanaglesi. Ya, jadi tidak efektif. Jadi yang tiket, kalau mau tiket sehabis pulang sekolah, silahkan. Tapi alangkah baiknya kalian itu tiket datang cepat. Kan tidak harus setiap hari tiketnya yang datang cepat. Kemudian ketika pulang jam pelajaran hana menghambo. Nah doa menghambo. Nah tahun kalian kami wate buka wua. Wate buka wua le manusia nah kalian kami. Iban nya menghambo dua. Nya menghambo. Manje ibu begal awak rana kami. Hah? Ya, be sampai lagi kami tengok. Bain dengar musubat, tet guru mempunggung anak dalam dari kursi awak kamu hambo luar. Ya, jadi mulai nanti dipraktekkan pulang sekolah, itu guru akan berdiri di depan pintu kelas kalian masing-masing, guru mata pelajaran. Kalian gunakan waktu itu untuk bersalaman dengan guru secara berbaris. Ini kami mohon kepada semua guru yang bertugas di jam terakhir pelajaran, itu bisa dilaksanakan hal baik seperti itu. Kemudian kalau pulang pun nanti ada bertemu guru di depan pintu kantor. Siapa saja bertemu guru di depan kantor, budayakan salam. Budayakan salam. Assalamualaikum sambil salam. Bisa dilaksanakan? Bisa? Ya yang ibu tanya belah deh. Bisa dilaksanakan? Bisa? Bu semangat. Bisa dilaksanakan tidak? Bisa dilaksanakan? Bisa? Bisa. Kalau bisa alhamdulillah.
Ibu harap hal baik itu bisa berjalan selamanya. Apa hal pertama tadi begitu masuk kelas dulu hari ini? Apa yang kita lakukan? Bersalaman dengan guru. Saya harapkan juga para guru juga bisa mendukung untuk pelaksanaan budaya positif ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan hal baik ini bisa benar-benar berjalan dan menjadi hal yang bisa kita budayakan di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesilapan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membicarakan beberapa hal yang ingin kita terapkan di sekolah berkaitan dengan beberapa program saya sebagai guru penggerak, sebagai agen perubahan di sekolah. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah penerapan budaya positif seperti yang sudah saya sampaikan tadi di lapangan kepada para peserta didik, bahwa penerapan budaya positif itu yang pertama sekali yang ingin kita terapkan adalah budaya salam. Budaya salam di dalamnya itu terkait dengan bersalaman dengan guru dan memberi salam kepada guru, seperti itu. Jadi itu hal pertama dulu, hal kecil itu dulu, kita mulai dari hal itu dulu. Jadi kemarin saya sudah membicarakan dengan Pak Sudirman bahwa ketika pagi hari piket atau siapapun yang paling awal datang ke rumah sekolah itu diharapkan untuk berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut para peserta didik kita datang. Nah, jadi nanti mungkin ada yang mensosialisasikan kan anunya kan naik Honda ya kan. Jadi mereka biasanya ketika bawa Honda mereka masuk terus kemari. Jadi kita berdirinya jangan pas kali di depan pintu gerbang, kita bisa berdiri di depan kelas 7A. Kita berdiri di depan kelas 7A. Jadi mereka ada kesempatan untuk memasukkan Hondanya ke dalam. Di situ suruh berhenti dulu. Jadi kita awali di situ dulu. Berhenti dulu, turun dari kereta untuk salaman dengan guru atau piket yang ada hadir di hari itu. Jadi kita awali dari situ dulu. Otomatis kalau kita ingin menunggu para peserta didik kita hadir ke sekolah, otomatis kita guru harus hadir lebih awal daripada peserta didik. Karena kita tidak bisa menerapkan disiplin kepada peserta didik, tapi kita sendiri tidak menerapkan disiplin. Jadi disiplin itu mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa membawanya kepada orang lain. Itu untuk salaman di awal di pagi hari. Kemudian untuk guru yang masuk ke dalam kelas, seperti yang saya sampaikan kepada peserta didik tadi juga, itu setiap pergantian guru, pergantian mata pelajaran, itu diinformasikan, disosialisasikan. Jadi ini kita masih tahap hai-hai, mentang hai-hai karena mereka belum terbiasa. Ya, seperti yang sudah diterapkan Bu Cut, saya juga kemarin sudah berbicara dengan Bu Cut. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas itu kita tidak langsung duduk, kita berdiri dulu, untuk meminta peserta didik bersalaman dengan kita. Bersalaman dengan kita setiap kali ganti mata pelajaran. Budaya itu dulu yang kita terapkan. Menyenyan kapan baru kita lanjut ke hal yang lain. Jadi jadi saya tidak menerapkan untuk beberapa hal sekaligus, satu-satu dulu. Dan saya harapkan hal ini bisa menjadi sebuah budaya di sekolah kita, bukan dilakukan karena terpaksa. Jadi siapapun nanti yang menjadi kepala sekolah, walaupun itu adalah walaupun saya di sini tidak ada lagi nanti, itu menjadi sebuah budaya sekolah di SMP Negeri 1 Tidore. Siapapun nanti. Jadi ini menjadi akar budaya positif di sekolah kita. Kemudian pada saat jam terakhir, pada saat jam terakhir itu guru jam terakhir menutup kegiatan pembelajaran dengan salawat. Ya. Kalau awal tadi dengan membaca doa, kalau membaca doa saya lihat sudah semuanya, seperti yang dikatakan Pak Sudirman, itu sudah dikatakan semuanya. Kemudian untuk jam terakhir itu digunakan dengan salawat, ditutup dengan salawat. Kemudian peserta didik, guru juga menghimbau peserta didik untuk tidak langsung keluar, tapi dibiasakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa guru boleh berdiri kalau saya bagusnya berdiri di depan pintu kelas, peserta didik secara berbaris mereka bersalaman dengan guru. Kemudian bukan hanya guru yang di dalam kelas, guru yang di dalam kantor juga kalau bisa berdiri di depan juga kita menunggu peserta didik. Jadi hal disiplin itu tidak akan berjalan kalau kita hanya menerapkan kepada peserta didik, tapi kita sendiri tidak melaksanakan.
Nah, jadi saya harapkan ada kerjasama, kita menjadi sebuah tim yang solid untuk menjalankan misi positif ini, misi disiplin positif ini, agar sekolah kita benar-benar mempunyai satu hal yang menjadi identitas dari sekolah kita itu sendiri. Karena selama ini saya lihat kita SMP 1 Tiro tidak punya identitas. Kalau dulu masa Pak Ambian kita punya identitas ya, identitas kita itu di bidang seni dan sport, itu kita udah punya identitas. Tapi sekali lagi hal ini jangan hanya masa ini saja, tapi bisa berjalan untuk seterusnya. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada tambahan tidak dari Bapak Wakil Kepala Sekolah? Mungkin ada tambahan? Terima kasih. Ini adalah suatu hal mengingatkan kita. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakan, cuma mungkin ada 1-2 orang mungkin harus kita berikan kembali hal-hal yang positif seperti ini. Alangkah baiknya kita tingkatkan keberadaannya, bagi-bagi guru yang lupa, itu ya. Kemudian sebenarnya tidak rugi kalau kita terapkan, tapi budaya ini bersifat positif. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sudirman. Mungkin dari guru ada hal yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya berikan waktu mengenai program disiplin positif kita ini. Pulangnya lihat tuh kelas 1 luar. Untuk yang Sabtu ada kejadian ya. Ucapan Sabtu. Kemarin saya kelas 1 luar. Jam kita ya. Berarti mereka menunggu dulu di depan situ ya Pak ya. Jadi gitu, mungkin ada yang kontrol nanti di depan pintu ya, di depan pintu gerbang sana gitu ya. Jadi gini, hari Sabtu kemarin guru tidak cukup. Rumbul kosong, jadi pulangnya amburadul. Jangan mau pakai apa? Ya, jadi sebenarnya kan untuk masalah sekolah itu kan Biasanya kita nggak pernah kejadian waktu pulang karena sebenarnya itu kepedulian kita sama-sama. Jadi tidak misalnya ini program Bu Fitri, ini program Pak Sudirman, ini program kita sama-sama menjalankan selama hal itu demi sekolah kita jalankan sama-sama. Kemudian satu hal lagi yang belum saya sampaikan, mungkin apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ketika pose peserta didik jangan keluar pagar itu mungkin bisa diterapkan. Jadi jangan ini program keksek tidak kita jalankan, tidak. Selama hal itu baik jalankan. Jadi kalau bisa akhirnya anak-anak nanti menjadi terbiasa bahwa jalan ke sekolah di luar pagar itu nggak boleh. Karena seperti kata tadi, kita takut kita untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak baik di luar pagar sekolah, yang bertanggung jawab adalah kita. Terlebih lagi ketika pada hari itu tidak ada main in charge-nya, artinya main in charge-nya adalah orang yang bertanggung jawab. Misalnya saat ini yang menjadi penanggung jawab adalah Pak Sudirman, kepala sekolah. Kebetulan pada hari itu tidak ada, jadi yang kena adalah guru yang ada di tempat seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harapkan hal demikian tidak terjadi lagi ya. Berarti yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, kita pada pagi hari menyambut peserta didik di depan pintu gerbang. Kemudian ketika guru masuk itu guru berdiri dulu di depan agar peserta didik punya kesempatan untuk bersalaman. Itu setiap kali ganti mata pelajaran. Kemudian yang terakhir kita atur sedemikian rupa itu semua guru, jadi tidak hanya siapa saja yang ada di sekolah, tidak hanya guru yang bertugas di dalam kelas. Seperti kata Pak Yusuf bilang, mungkin ada 1 orang, mungkin nanti piket ya, piket kan 4 orang ya. Jadi mungkin ada piket nanti yang bertugas barang 2 orang di sana di depan pintu gerbang untuk mengatur. Kemudian yang terutama yang tugas terakhir di kelas 7, yang tugas terakhir di kelas 7 itu tolong dijaga jangan mereka berhamburan dulu. Jadi mereka bisa secara bersamaan keluar, ya seperti itu.
Nah, terima kasih banyak. Itu hal yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa sama-sama kita jalankan demi kemajuan sekolah kita sama-sama. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan sudah lewat ya. Kenapa kan berhalangan rawan ini? Karena kan berbeda kan. Jadi penerapan disiplin positif dan sajikan nanti kasus Pak Fadi. Jangan lihat ijak telah, yang kain mana ijak telah. Selamanya kan kita kewalahan untuk menolak gitu kan. Jadi penerapan disiplin positifnya kan berorang maksudnya disiplinnya bukan berasal dari luar peserta didik. Jadi dia kesadaran sendiri untuk menerapkan disiplinnya. Kemudian kita caratannya untuk menerapkan disiplin positif ini harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Beda antara aturan dengan keyakinan yang beda. Jadi yang benar-benarnya sebagai guru BK, jadi ketika ada siswa yang bertentangan dengan keyakinan kelas, contohnya dia bagaimana apakah diminta hanya jaga sekolah, ya kan? Jadi kita bisa menggunakan kalau selama ini kita menerapkan bahwa kita sebagai penghukum. Jadi guru itu ada posisi kontrol di guru itu. Yang pertama dia sebagai penghukum artinya ketika si peserta didik melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Contoh, telat bro, pilih bro. Itu sebagai penghukum. Kemudian ada juga sebagai teman. Jadi dia seolah-olah adanya lagi ngondeo. Hai bek lagi saya bantu ibu ya, beka dukaru di dalam mereka. Seperti itu ya kan. Kemudian ada juga sebagai manajer. Kemudian sebagai manajer itu gimana? Artinya kita memberikan, kita hanya manajer, kita tidak memaksa peserta didik. Misalnya kayak untuk kasus siswa yang nggak datang ke sekolah. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah nih anak nggak diterima? Apakah itu alasan anak nggak diterima? Karena kan dari segi apapun, dari tindakan apapun kita punya alasan untuk baik itu tindakan baik itu tindakan buruk, kita pasti punya alasan. Begitu juga dengan peserta didik, walaupun dia tidak datang ke sekolah, rajin ke sekolah, pasti ada alasan. Jadi kita punya apakah anak nggak diterima? Kemudian kita memberi lagi, oh yang salah enggak. Ketika dia memberi alasan, kita bilang, oh lagi mana? Kira-kira itu ya dan kena solusi supaya tidak lagi nyamuk. Jadi jangan tadi jadi setelah dia melakukan kesalahan, peserta didik juga bisa mencari solusi dari kesalahan dia sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya. Jadinya kayak mana aja pulang. Jadi itu tidak diwawancara lepre. Diwawancara untuk didik mesti dari masalah ini mengenai gitu. Atau bu telah tamam diwawancara Aceh Mesyehu makmungan megah, Sabeta jaga Aceh mulia. Minimal beratnya. Yeah. Belum.
lu nó làm cả cô nó làm đừng Bữa nay khai bụng. Jadi pada keyakinan kelasnya adalah apa yang diyakini hal-hal baik. Jadi keyakinan kelasnya adalah hal-hal yang tidak universal yang seluruh dunia mengakuinya secara umum rasanya. Hal-hal baik itu misalnya hormat, santun, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu yang dipahami dia hari ini adalah apa yang diciptakannya sama peserta dirinya. Apa yang mau kalian ambil hari ini? Ada keyakinan hal baik yang kalian yakini di kelas ini. Boleh tak? Boleh satu saja atau boleh lebih daripada satu? Nah, jadi nanti dari formatnya itu, dari format misalnya poinnya apa saja, perilaku yang bagaimana yang menjadikan format. Misalnya format itu misalnya bersalaman dengan guru, misalnya seperti itu. Kemudian bersalaman dengan teman, memberi salam, seperti itu poin-poin di bawah format. Kemudian misalnya peserta didik mengambil keyakinannya disiplin. Nah, jadi perilaku yang bagaimana yang disiplin itu, misalnya masuk kelas tepat waktu. Nah, kemudian ketika guru di dalam kelas tidak dikantin, misalnya seperti itu. Jadi itu hal-hal baik yang mereka yakini. Nanti setelah mereka meyakini hal-hal tersebut, disepakati dengan cara bagaimana menanda tangani. Jadi seluruh anggota kelas menandatangani. Apabila melanggar, nanti kita kembalikan lagi, mengingatkan kembali keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati dan sudah tak melanggar. Bagaimana seharusnya kamu bersikap. Jadi ketika si peserta melanggar hal tersebut, kita tanya lagi keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Semoga kamu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti sikap buruk kamu? Ada seorang untuk mengganti pelanggaran itu ada seharusnya kamu lakukan. Itu disebut dengan sikap bergaris. Ya, langsung kita kasih. Barang pakaian pendengaran untuk yang baru diberikan Tidak ada batas. lalu diingatkan Karena kita mau peserta didik itu menyadari bahwa keyakinan kelas ini adalah mereka sendiri yang buat, jadi mereka sendiri yang harus patuhi, bukan guru yang buat. Nah, jadi hal-hal baik yang itu harus mereka lakukan. guru membimbing. Iya, jadi di sini Pak ada perubahan di sini. Kalau biasanya, jadi dengan teori kontrol. Ada teori kontrol. Jadi kan selama ini kan guru beranggapan bahwa guru lah bisa mengontrol peserta. Tapi jadi peserta di bawah sendiri juga ada yang berbeda. Apa yang kelas? Guru kontrol di luar. Guru di sini Ada di luar posisi guru di luar. teori kontrol itu di sini berjalan sebagai manajer. Jadi kontrol teori kontrol itu ada beberapa. Yang pertama guru sebagai manajer. Karena guru itu terdiri dari peserta didik, pengarahan, mulai dari disiplinan, banyak itu langsung memberikan. Yang kedua ada guru sebagai teman teori. Jadi yang kontrolnya sebagai teman. Jadi yang menganggap peserta didik
Jadi yang kita ambil dulu pertama adalah hormat. Ini hormat ya. Cuma ada turunannya. Nah. Kemudian satu lagi bagaimana? Disiplin, bisa? Bisa? Disiplin ya. Disiplin. Nah, jadi ini aja ya. Di sini hormat. Nah, hormat. Jadi tindakan baik. Hal baik dari hormat itu apa saja? Kemudian di sini hal tidak baik. Sejauh ini paham dulu. Jadi dari hormat itu perilaku yang bagaimana misalnya yang baik. Coba kasih contoh satu. Bersalaman dengan guru misalnya. Oke, ini hal baiknya. Bersalaman dengan guru. Oke, hal tidak baiknya apa misalnya? Jangan pakai kata tidak. Jumpa guru misalnya lari. Ya tidak hormat ya. Cuek. Oke. Cuek ketika jumpa guru. Acuh tidak peduli. Acuh boleh. Tapi cuek aja pakai bahasa gaul nggak apa-apa. Oke. Jadi sejauh ini paham dulu ya. Ini hormat. Nah. Jadi kalian sudah tahu hal baik. Sekarang kita pilih disiplin. Nah, hal baik dari disiplin itu apa misalnya? Ini hal tidak baik. Nah, hal baiknya apa contoh? Masuk kelas tepat waktu. Kemudian kalau yang hal tidak baik, apa hal tidak baik dari yang dari disiplin? Misalnya apa ya, laki-laki selingkuh. Jam pelajaran di kantin, jam pelajaran di kantin. Nah, sudah ya. Jadi sekarang Pak Fakri akan membagikan kertas kepada kalian. Kalian boleh pilih timbal balik ya. Timbal balik. Sebelah sini masing-masing berarti buat aja kayak tabel. Tabel sini berarti yang hormat apa? Yang hal baiknya, hal tidak baik dari hormat apa? Ya, begitu juga dengan disiplin. Masing-masing dapat, atau kita buat kelompok aja misalnya. Bisa? Bisa ya. Berarti yang hormat ambil untuk perempuan, yang disiplin ambil untuk laki-laki. Bisa? Bisa ya? Oke Pak, tadi kita kalau bagikan nggak apa-apa, bagi dua aja ya, laki-laki dengan yang perempuan. Pak, yang perempuan dua, satu aja tuh Pak, satu aja nggak apa-apa. Mereka sepakat nggak apa-apa, satu aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar cepat selesai. Nggak apa-apa. Itu Pak bisa dibagi dua kertasnya. Kasih satu lembar. Kasih satu lembar untuk ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk mendiskusikan. Berarti yang laki-laki mendiskusikan tentang disiplin. Hal-hal baik apa, perilaku baik apa yang bisa dilakukan untuk
mana? Yang lebih real kan? Iya. Di kelas favorit. Iya. Kan kelas dalam mimpi. Kelas impian kita kan semuanya punya mimpi ya. Maunya kelas saya ini seperti ini. Mimpi itu maksudnya keinginan. Iya. Keinginan. Iya. Nah, Iya. semacam ingin kelas ini ingin jadi Iya. kelas favorit. Iya. Iya. Iya, seperti Bukan itu. bermimpi, beda. Bermimpi tidur. Beda. Oke, baik. Bisa kita mulai dari sekarang ya. Oke, silakan. Oke. Ini bagian disiplin. Adapun yang namanya kelas impian untuk kedua kolom laki-laki dan perempuan. Ini hanya contoh. Salah satu contoh dari hal yang bukan satu saja ya, boleh kita semua yang baik yang mengikut dengan format hal yang baik bisa ditambah ini lebih dari ini juga penelitian yang didapat ditambah juga kalau ini 5 ini 5 ini juga yang laki-laki juga dengan itu walaupun Ibu Fitri memberikan satu untuk bagian disiplin contoh yang baik satu yang tidak baik satu bukan berarti satu boleh Boleh ditambah. tambah yang laki-laki ini juga boleh ditambah kalau setelah ini 5 kalau ini 4 ya boleh tambah boleh masukkan yang satu ribuan tidak besar satu jadi hormat satu disiplin satu coba dengar tadi yang laki-laki kan ibu telah memberikan tadi pilihan yang laki-laki untuk pilihannya adalah bagian disiplin salah satu disiplin dalam kelas itu disebutkan juga masuk kelas harus tepat itu hal baik yang tidak baik lingkungan sekolah itu tidak masuk tepat waktu dalam hal ini hal yang tidak baik ada lagi hal tidak baik itu papan absensi pada itu tidak hadir ketidakhadiran yang terlalu banyak seperti rombongan maulid rombongan pergi maulid ada hari itu ada beberapa kita 18 ketidakhadiran sekolah dalam jumlah yang terlalu banyak itu masuk ke dalam disiplin pada bagian hal yang tidak baik pada hal tidak baik. Oke. Jadi apa yang tak kala nilai masalah Fadil tu apakan Fadil dia benar. Hanya baru dia tak minta solusi ji. Punya Fadil pegang hana masalah mungkin. Ibu mentang nama salah lah deh. Dia nama salah Fadil pakan dia itulah dimulai de mayang-ayang. Jadi kamu ini kena minta solusi pakan Fadil lagi ya. Atau pakai bahan cara dari kamu supaya Fadil gak lagi ya. Si pegah lagi ya. Karena kamu punya Yohana tadi kemauan dia kan hanya tak penuhi. Ini apa ya satu boleh kemauan Fadilnya tu ya. Anak kemauan. Oke, jadi no caranya ganteng no dia. No kiban cara Fadil ya le jauhkan tu kiban cara menurut Fadil. Anak cara. Anak cara Pak Fadil. Hah? Oke, yang pun nilai pakan Fadil telah jai kulan. Hah? Pakan telah udah pakan malam menjaga. Hah? NHP. Oke.
dari Poh Padum sampai Poh Padum Fadil NHP. Dari Poh 8 sampai Poh Sitengah Sa. Kira-kira NHP-nya main tu ke? Main game-game tu? Mobile Legend, okey. Dari Mobile Legend dia ibu tanya manfaat apa yang Fadil terima dari main Mobile Legend dari Poh 8 malam sampai Poh Sitengah Sa. Manfaat ni boleh ibu tanya. Apa yang hana manfaat pasal di main dari Poh 8 sampai Poh Sitengah Sa? Berarti manfaat ni karena Fadil galak. Ya kan? Karena galak, ya kan? Ya. Yang dapat tegas boleh. Berarti Fadil galak main game, tadi main game dari Poh 8 sampai Poh Sitengah Sa. Okey, dari Poh 8 sampai Poh Sitengah Sa Padum poin Fadil kemai. Ranking Fadil Padum gay dari Poh 8 sampai Sitengah Sa peringkat Fadil. Ha? Makin nitren dari peringkat Padum nitren ke Padum. Dari FP nitren ke Master. Yang bisa jadi untuk tren lom PA. Jadi kena tadi ibu kira namanya dari peringkat atur trono yuk buka main Mobile Legend. Ruga pulsa, ruga watir dari Poh 8 sampai Sitengah Sa kecuali Fadil main Mobile Legend. Lagi abah ibu juga. Semakin lama Fadil bermain Mobile Legend, Fadil kaji ke suhu. Bukan cupu, tapi suhu. Kemudian ibu tanya ngom. Dari Mobile Legend-nya, yang lebih penting, ya si pulaunya bermain Mobile Legend sampai Sitengah Sa. Ya si betul ya. Betul dari dalam hati juga. Betul, betul. Betul dari dalam hati. Jadi ino kiban usaha Fadil supaya bengahnya baik kilat ya kilat. Beda bawah. Main Mobile Legend hana apa Fadil, silahkan main Mobile Legend. Main Mobile Legend karena ibu juga galak main game. Silahkan main Mobile Legend. Lalu semayang Syah, main barang dua game mentang kamu kakak jarawati. Kakak ulai hati. Ya. Kakak ulai hati main game. Ya pak, kakak ulai main game. Ulang peringkat hana kakak ulai hati. Nah, hanya. Jadi berarti Poh Padum kira-kira rencana Fadil kena malam supaya awal itu dia punya. Ya kayak catat. Okey, baik. Berarti Fadil mulai untuk malamnya. Mulai nanti malam. Berarti tinggal ibu tiket. Nah, tinggal ibu tiket, ibu kena kalen. Ibu insyaAllah tinggal yang halangan siapa, ibu kau tujuh kat terus kena karena ibu tiket. Tinggal ada ulang ni tu. Tekan ibu ampun. Tekan ni. Apa ni Fadil berjet ke anu. Yang catatan bahasa Indonesia, cok buku yang tak boleh ibu jok ni.